Baik, kita lanjutkan. Eh, Bagaimana kita menyelesaikan integral atau fungsi integral ya, fungsi integral di mana bentuknya integral fx per gx dan gx-nya ini dengan x pangkatnya lebih tinggi dari fx, atau f pangkat x pada f fungsi fx-nya lebih kecil dari gx. Mirip yang pertama tadi, hanya saja perbedaannya di bentuk gx-nya. Jadi kalau tadi gx-nya juga bisa diuraikan menjadi faktor-faktornya atau akar-akarnya, maka di sini gx bukan hanya bisa diuraikan menjadi faktor-faktornya atau akar-akarnya, tetapi faktor-faktor itu atau akar-akarnya itu mengalami pengulangan, artinya sama. Jadi misalnya gx ini bisa diuraikan menjadi x kali a1 dan x min a2. X min a2-nya ini berulang, misalnya 2 kali, maka terus x min a2 kuadrat dikalikan x min a3. A3 ini juga pengulangan 3 kali ya, misalnya ya. Ada pengulangan karena sama, jadi pangkat 3 dan seterusnya. Maka untuk bentuk seperti ini, maka kita menuliskannya fx per gx-nya, jadi ini yang di dalam fungsi dalam integralnya, fx per gx-nya kita tuliskan fx per uraian faktor-faktornya tadi, akar-akarnya x min a1, x min a2 kuadrat dan seterusnya, x min a3 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan, masih sama ya, tuliskan menjadi bentuk penjumlahan, dari masing-masing suku faktornya atau suku akarnya. Jadi sini a per x min a1, b min x a2. Tapi hati-hati di sini c per x min a2 pangkat 2. Kalau a3-nya ada 3 ya kita tuliskan e per x min a3. Nulisnya dari awal, dari pangkat 1 dulu tulis, kemudian f x minus a3 pangkat 2 sampai g plus g per x min a3 pangkat 3. Begitu ya. Jadi kita penulisannya diperhatikan betul-betul. Kalau pangkat 2 berarti nulisnya dari pangkat 1 x min a2, terus nanti muncul lagi x pangkat 2. Pangkat 5 juga sama. Kalau misalnya ada bentuk x min a5, itu ditulis dulu x min a1 a5 pangkat 1, x min a5 pangkat 2 dan seterusnya. Maka kemudian kalau kita bisa menuliskan dalam bentuk penjumlahan ini, maka nanti akan menjadi mudah penyelesaian integralnya. Sehingga integral dari fx per gx-nya, di mana gx-nya ini bisa diuraikan jadi faktor-faktornya atau akar-akarnya dan berulang, maka nilai integralnya sama dengan integral a per x min a1, b per x min a2, ini pengulangan 2 kali berarti plus c x min a3 pangkat 2. Kalau nanti ada pengulangan pangkat 3 berarti b, c, misalnya d ya, dx min a3 pangkat 1 dulu, kemudian e x pangkat 3 kuadrat dan seterusnya. Baik, saya rasa akan lebih mudah kalau kita langsung menuju ke contoh ya. Kita lihat contohnya. Ya. Contoh 4 ya. Integral minus x kuadrat plus 3x plus 2 dibagi x pangkat 3 min 2x2 plus x1 dx. Berarti kan ini adalah x pangkat 2, di sini x pangkat 3. Berarti fx-nya lebih kecil dari gx-nya. Kemudian penyelesaiannya ini bentuknya agak rumit, jadi kita tuliskan fungsinya dulu, fx per gx-nya kita tuliskan ini di sini. Dan gx-nya ini ternyata bisa diuraikan, gx-nya ini. Jadi gx-nya ini kalau kemudian kita uraikan, kita keluarkan x-nya, x-nya keluar jadi x kuadrat min 2x plus 1. Nah, gitu ya. Kalau pembilangnya tetap ini tidak perlu
berubah-ubah. Kemudian ternyata x kuadrat min 2x plus 1 ini bisa ditulis menjadi x min 1 kali x min 1 atau x min 1 kuadrat. Nah, ini. Ternyata x kuadrat min 2x plus 1 itu adalah x min 1 kali x min 1 atau x min 1 kuadrat. Maka kemudian kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. Dituliskan menjadi x kali x min 1 kuadrat. Maka setelah itu ini gx-nya sudah kita tuliskan dalam x min 1. Ada proses pengulangan di sini, ada yang sama, x min A2-nya berulang. Maka kita tuliskan di sini dalam bentuk penjumlahan masing-masing suku penyebut, suku akar-akar. Di sini ada x, berarti kita tuliskan ini suku yang pertama, jadi bentuknya menjadi A per X, kemudian B per X min 1 plus C per X min 2 kuadrat, min 1 kuadrat. Nah, kemudian teman-teman, ini sudah dalam bentuk sudah dalam bentuk penjumlahan. Ya, ada X, ada X min 1, ada X min 2 di sini. Maka kemudian kita menentukan berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Ini harus kemudian kita tentukan. Bagaimana cara menentukan nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya? Ini sama persis kayak tadi di contoh satu tadi. Kita akan lihat, kita hapus ya. Ini biar tidak terlalu penuh. Kita hapus dulu. Nah, kita perhatikan bagaimana kemudian kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi kita perhatikan suku yang sebelah kanan. Ini kita perhatikan ada dua suku ya. Ini suku sebelah kanan, ini bentuk penjumlahan. Ada bentuk penjumlahan. Suku sebelah kiri, ini bentuk awalnya ya. Bentuk awalnya. Maka masing-masing suku sebelah kanan dan kiri dikalikan dengan X kali X min 1 kuadrat. Masing-masing suku. Jadi sekarang yang suku sebelah kiri dulu, ini dikalikan ya. Dikalikan dengan X kali X min 1 kuadrat dikalikan. Ini dikalikan ya, sehingga ini akan dicoret, sehingga tinggal menjadi min X kuadrat plus 3X plus 2. Kita tulis di sini. Jadilah ini ya. Kemudian suku yang sebelah kanan ada 3 bagian, A per X, B per X min 1 plus C per X min 1 kuadrat. Ini juga semua dikalikan dengan X kali X min 1 kuadrat. Sekarang A ini kalau kita kalikan dengan X min 1 kuadrat, jadi nanti X-nya saling mencorek, saling menghilangkan. Sehingga kita punya A kali X min 1 kuadrat. Jadilah ini. Gitu ya. Kemudian B per X min 1 kali X min 1. Jadi X min 1-nya corek 1. Tinggal X kali X min 1. Nah, tulis di sini. B kali X min 1. C ini per C per 1 min X 1 kuadrat dikalikan X 1 kuadrat. Jadi ini saling menghilangkan, sehingga diperoleh C dikalikan X ya. Jadilah ini. Belum selesai ini, kita lanjutkan. A kali X min 1 kuadrat dikalikan saja. Nanti kita punya A X kuadrat min 2AX plus A. Kemudian BX kali X BX kuadrat min BX plus CX nya. Sudah jadi seperti ini. Dan masing-masing dikelompokkan.
mana yang gandeng X kuadrat. Yang gandeng X kuadrat itu ada dua, A dan B. Tulis di sini A dan B ya. Kemudian ada lagi yang gandeng X saja. Gandeng X saja ini ada 2A, ada min B, minus 2A, min B, dan C. Minus 2A, min B, minus C ya, di sini. Kemudian yang tidak menggandeng X sama sekali atau X kuadrat adalah A saja. Oke, sehingga dituliskan menjadi seperti ini. A plus B X kuadrat plus X kali min 2A min B plus C plus A. Dari sini kemudian dengan prinsip kesetaraan ya. Di sini X kuadratnya sebenarnya ada 1 ya, ada minus 1, cuma tidak ditulis minus 1 X kuadrat. Di sini A plus B, sehingga A plus B-nya sama dengan minus 1. Di sini ada X-nya 3, yang gandeng X ada 3. Di sini ada min 2 min B plus C, berarti min 2A min B plus C ini adalah 3, karena ini yang menggandeng prinsip kesetaraannya 3 menggandeng X. Kemudian tidak menggandeng sama sekali yaitu A nya adalah sama dengan 2, sehingga dengan mudah kita bisa selesaikan berapa nilai A, B, dan C nya, yaitu A nya 2, B nya minus 3, C nya 4. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan. Saya hapus dulu dan tidak terlalu padat penuh ya. Jadi kalau sudah ketemu A, B, C-nya, tinggal kita masukkan. Ini sekarang masukkan nilai-nilainya. Jadi A-nya berarti di sini 2, ya. B-nya adalah minus 3, C-nya adalah 4. Ya. Jadi integral min X kuadrat plus 3X plus 2 per X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X dx ini sama dengan integral ya ini A-nya berapa tadi? 2 ya, 2 per X ya, 2 per X dx integralnya ya, plus integral lagi min 3 X min 1 gitu ya, dx plus integral 4 X min 1 kuadrat ya, jadi seperti ini, seperti di slide berikutnya. Nah seperti ini bentuknya, jadi seperti ini, sehingga mudah diselesaikan. Seper X, integral seper X ln X 2 ln X konstanta, min 3 ini seper X min 1 berarti ln X min 1 3, 4 ini pangkat 2 naik ke atas minus 2 jadinya, ini kan di bawah, jadi minus 2 plus 1 minus 1, jadi seper X min 1 ya. Jadilah ini. Demikian teman-teman, ini contoh penyelesaian contoh berapa tadi ya? Contoh 4 ya, contoh penyelesaian di mana bentuk integral fx per gx-nya, di mana gx-nya bisa diuraikan menjadi faktor-faktornya atau akar-akarnya, yang mana ada proses pengulangan. Ada proses pengulangan. Silahkan dicermati teman-teman untuk contoh 4, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika belum paham, kita akan diskusikannya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, atau di review ulang. Misalnya saudara menjawab sampai sini sudah cukup ya, sudah cukup sampai sini. Tapi kalau mau lebih ringkas seperti bentuk seperti ini, ya itu boleh saja. Tapi sampai bentuk seperti ini sudah cukup. Ini kan sifat-sifat operasi ln saja. 2 jadi kuadrat ya, jadi ln X kuadrat ya, seperti ini. Minus ini jadi pangkat 3 tapi seper karena minus ya, ln X min 3 pangkat 3. Terus lagi minus 4 ln ya. Baik, kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya di bentuk fx sama dengan gx ya, pangkatnya sama, pangkat x di video berikutnya.